peningkatan P2K2 atau peningkatan pertemuan kemampuan keluarga. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang materi cuci tangan dengan sabun. Nah, hari ini kita mengenal dan mengidentifikasi betapa pentingnya jamban sehat. Nah, nanti kita lihat pula kriteria jamban sehat seperti apa. Nah, jadi tujuannya hari ini kita bersama-sama pendamping dengan KPM, nanti kita belajar betapa pentingnya jamban sehat. Terus yang kedua, mengidentifikasi kriteria dari jamban sehat itu seperti apa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan kita menggunakan jamban sehat. Tantangannya nanti dari jamban sehat apa aja, Bu? Yang pertama, mencegah dari adanya diare. Diare itu, Bu lah, jadi kita tuh mencret. Terus yang kedua, mencegah apa, Bu? Penyakit menular. Apalagi kita sekarang kan banyak sekali penyakit-penyakit yang gampang sekali tertular apabila jamban kita tidak sehat. Terus yang ketiga, mencegah terjadinya stunting. Nah, nanti ibu-ibu menuliskan semuanya, nanti bulah nanti sharing dengan saya. Manfaat dari jamban sehat dituliskan nanti di sini. Nah, salah satu aja, Bu. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Manfaatnya boleh berdiskusi, Bu, semuanya. Ini hasil diskusi dari ibu-ibu tadi. Saya bacakan ya, Bu, ya, hasil diskusinya. Jadi salah satu manfaat atau beberapa manfaat dari jamban sehat di sini adalah mencegah diare. Terus yang kedua, mencegah penyakit menular, dan yang ketiga, mencegah stunting. Nah, semuanya ini benar, tapi akan saya jelaskan lagi manfaat dari jamban sehat untuk semuanya. Nah, di sini manfaat dari jamban sehat pula ada di modul kami. Yang pertama, lingkungan lebih bersih. Terus yang kedua, mencegah penyakit menular. Terus yang ketiga, kesehatan akan meningkat. Yang keempat, kita tidak perlu lagi ke ladang atau ke sawah atau ke sungai, ke jamban yang bertutup. Nah, dilanting bulah kalau kita di Banjar menyebutnya dilanting. Nah, terus yang kelima, memutus adanya penyakit atau penyebaran penyakit. Dan yang keenam, itu mencegah terjadi. Ada jamban yang mana kira-kira, Bu? Jamban sehat yang mana? Yang kanan saya kah atau kiri saya? Kiri. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari jamban sehat. Kalau yang ini jamban tidak sehat. Karena apa, Bu? Karena jamban di sini yang pertama tidak mempunyai sipiteng yang di atas ya. Terus yang kedua, di sini ada jambannya di sungai. Nah, kotorannya akan menyebar atau mencemari sungai. Jadi jamban yang tidak sehat itu bisa mencemari sungai, mencemari tanah, mencemari udara. Nah, kalau misalnya BAB-nya atau BAK-nya nanti di ladang, itu akan mencemari tanah. Kalau misalnya buang airnya nanti di sungai, akan mencemari sungai atau air. Nah, jadi seperti itu pula. Ini merupakan perbedaan antara jamban sehat dan jamban kriteria jamban sehat di sini adalah, nah, di sini merupakan kriteria jamban sehat. Bisa dilihat sama-sama, Ibu, ya. Nah, di sini ada pencahayaan yang cukup, berarti ada ventilasi pula, ada ventilasi atau ada, kalau kita sebut itu angin-angin. Terus yang kedua itu dinding dan atap, mempunyai dinding dan atap, jadi berbentuk bangunan tertutup pula. Terus yang kedua ada bak air, ada air limbah atau yang kita tuh septic tank untuk membuang, dan itu jaraknya harus minimal beberapa meter dari jamban itu ke pembuangan, dan tidak dekat dengan sumber air yang buat kita. Nah, sekarang di sini kita tampilkan kan, ibu-ibu bisa membaca sendiri syarat-syarat jamban sehat. Di sini ada berbagai macam sesuai dengan kriteria yang tadi. Dan sekarang kita bagikan masing-masing. Nah, nanti kita langsung praktek melihat jamban sehat itu seperti apa kriterianya. Nanti kita lihat apakah termasuk kriteria yang di modul ini apa tidak. Jadi kita lihat ya, Bu, ya, periksa jamban sehat kita. Nah, di sini kita lihat nih salah satu syarat-syarat dari jamban sehat. Yang pertama tadi apa, Bu? Jarak 10 sampai 15 dari sungai. Nah, kira-kira ditulis, Bu. Nah, apakah
Apakah sesuai dengan syarat jamban sehat? Iya, sesuai. Nah, jadi jaraknya di antara sumur untuk air minum dengan jambannya ini 10 sampai dengan 15 meter. Berarti kan sudah sesuai dengan kriteria ya, yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, di sini kita lihat jambannya terlihat bersih dan airnya tidak menggenang. Nah, terus yang ketiga, lantai kedap air. Lantai kedap air bisa dilihat ya Bu ya. Setelah disiramkan, airnya landai ke bawah. Jadi ada salah satu bagian lantai yang lebih rendah untuk mengalirkan air. Di sini terlihat juga untuk lantainya terlihat bersih karena dibersihkan secara teratur. Karena untuk jamban sehat sendiri, kalaupun misalnya memenuhi kriteria tetapi tidak dibersihkan secara teratur, maka tetap tidak akan memenuhi kriteria. Selanjutnya, dinding dan atap pelindung. Kira-kira ini terus sudah mempunyai dinding dan atap pelindung nggak Bu? Iya, mempunyai dinding dan atap pelindung. Kita bisa lihat ya Bu ya, atapnya ada, dindingnya juga ada, dan mempunyai ventilasi atau angin-angin. Angin-angin. Berarti sudah sesuai apa tidak Bu? Sudah. Berarti di bagian ya atau tidak Bu? Iya. Di bagian ya. Selanjutnya di sini mempunyai alat pembersih. Nah, kita lihat di sini ada sikatnya ya Bu ya. Di sini kita lihat ada sikat untuk membersihkan dan ada sabun untuk mencuci tangan. Jadi setelah kita buang air besar atau buang air kecil, kita mencuci tangan dengan sabun. Bisa menggunakan sabun cair ataupun sabun batangan, boleh bebas. Dan lantai dan jamban sering dibersihkan. Kita bisa lihat di sini lantai dan jamban sering dibersihkan. Airnya pun kolam airnya tidak ada jentik-jentik, berarti kan ini airnya sering diganti secara berkala. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa dari kriteria dari jamban sehat. Kriteria jamban sehat mempunyai pencahayaan yang cukup. Di sini kita lihat ada pencahayaan yang cukup ya Bu ya, ada lampu untuk menerangi ruangan. Nah, sekarang kira-kira apa Bu yang menyebabkan kita itu tidak mempunyai jamban sehat? Tantangannya kira-kira apa Bu? Kendalanya uang. Kendalanya nggak punya uang kata Ibu untuk memperbaiki ya Bu ya. Terus yang kedua apa Bu? Lahannya, apalagi kan kita di sini rumahnya kan dempet-dempet ya Bu ya. Kalau kata orang Banjar sini bilangnya rapat. Nah, jadi untuk lahan itu agak sedikit kesulitan. Apalagi kan kalau kita rumah rapat biasanya punya sumur bersama ya Bu ya, sumur air minum bersama untuk dikonsumsi. Terus yang ketiga apa Bu? Ada jamban sehat namun jauh dari rumah juga, jamban sehat yang diberikan oleh pemerintah tapi untuk bersama. Nah, untuk tantangannya itu sendiri Bu ya, kita bisa menanggulanginya. Yang pertama, kalau tadi kita tidak punya dana, bisa misalnya di kelompok sini kita arisan untuk jamban sehat, arisan jamban ya Bu ya. Jadi nanti kita urunan setiap bulan, setiap pertemuan kita juga dilaksanakan arisan untuk pembangunan jamban. Jadi bisa dengan mengusulkan ke pemerintah. Ini yang pertama kita harus tahu dulu arti pentingnya jamban sehat. Kenapa kita harus punya jamban sehat? Terus yang kedua, kriteria jamban sehat itu seperti apa? Jamban sehat itu kriterianya jauh dari sumber air 10 sampai 15 meter, mempunyai pencahayaan yang cukup, mempunyai ventilasi, ada sabunnya untuk mencuci tangan, bersih, kering, tidak berair, lantainya landai, mempunyai dinding penutup, mempunyai septic tank, dan tidak ada kontak langsung antara manusia dengan tinja atau kotoran. Dan satu lagi pesan saya, gunakan atau manfaatkan bantuan sosial, baik bantuan PKH maupun BPNT untuk kebutuhan gizi anak, pendidikan, kesehatan, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pendamping meminta maaf, minta ridho ketika dalam penyampaian saya ada kesalahan, ada kekhilapan atau menyinggung perasaan ibu-ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.